Terima kasih untuk kur yang luar biasa dan doanya. Hari ini adalah Minggu Palem dan saya ingin sharing um, judulnya Kesempatan yang Besar untuk khotbah hari ini. Minggu Palem itu kata ini muncul karena Yesus masuk ke Yerusalem hari ini. Orang itu melambai-lambaikan dan taruh di lantai daun-daun palem dengan menyerukan Hosana, Hosana ke Raja Daud, kepada anak Daud. Sangat ironis disebut sebagai kemasukan kepada Yerusalem dengan kemenangan, karena Yesus itu masuk dengan untuk disalibkan, dibunuh kan. Dan sangat ironis orang-orang yang berseru Hosana, Hosana anak Daud, selamatkan kami. Tapi dengan bibir yang sama mereka juga berseru salibkan dia di akhir dari minggu ini. Tetapi ini disebut sebagai minggu kemenangan dan kemasukan dengan kemenangan, karena minggu sengsara ini berakhir dengan kebangkitan. Dan minggu depan, hari Minggu, kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan. Dan karena minggu ini mulai dengan kebangkitan Yesus, dia mengalahkan kematian dan menghapus semua dosa kita. Jadi hari ini adalah minggu pertama dari minggu sengsara, disebut Minggu Palem. Mari kita memiliki sikap yang benar di saat kita berjalan dengan Yesus sepanjang minggu ini. Bukan hanya minggu ini saja, tetapi sepanjang hidup kita. Tapi yang paling penting dalam minggu ini, mari kita jangan ini sampai hilang dari pikiran dan hati kita, rasa sakit, penderitaan yang Tuhan kita ngalami, agar dia bisa berikan kepada kita damai dan hidup yang kekal. Minggu sengsara isinya banyak kepentingan penebusan dalam segala hal yang Yesus lakukan, dan kita akan rangkumkan beberapa hal hari demi hari lewat kebaktian malam yang akan mulai dari besok. Tapi selama minggu ini bisa dianggap sebagai seperti rangkuman atau yang sudah dipadatkan dari pekerjaan penebusan Yesus selama Yesus ada di bumi ini. Dan juga ini juga adalah rangkuman dari seluruh sejarah penebusan yang Tuhan ingin genapkan. Dan ini adalah puncak dan kesimpulan dari pekerjaan itu. Dan pendeta yang menemukan gereja kita, dia bilang bahwa ini adalah minggu di mana Allah Bapa kita di sorga menantikan semenjak kejatuhan Adam. Ini adalah saatnya, waktunya, waktu yang paling penting di dalam sejarah penebusan. Dan minggu sengsara juga adalah waktu yang adalah bayangan dari akhir zaman, bayangan dari hari penghakiman, di saat orang-orang datang di depan takhta Tuhan dan lihat ke yang mereka akan ke kiri atau ke kanan, ke penghakiman atau ke penyelamatan. Dan ini bukannya Tuhan bilang, kamu ke kiri, kamu ke kanan. Bukan. Orang dengan sendirinya akan memutuskan mereka akan ke kiri atau ke kanan. Dan bayangan itu bisa kita lihat lewat minggu sengsara ini, kejadian ini, peristiwa ini. Orang akan ke kanan atau ke kiri. Kanan itu mewakili jalan penyelamatan dan penebusan, dan kiri itu sebaliknya. Di kayu salib ada dua kayu salib, di kiri dan kanan Yesus. Satu diselamatkan dan yang satu lagi tidak. Yesus di minggu sengsara ini juga bicara tentang kambing dan domba yang akan di kanan dan yang kiri. Di Matius pasal 25. Dan hari ini kita akan pikirkan terutama dua orang, tapi khususnya satu orang yang telah memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk ada di sebelah kanan di penyelamatan atau di sebelah kiri.
Maka melalui cerita Yudas Iskariot, mari kita pikirkan kesempatan yang kita sedang cari dan juga kesempatan yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Untuk banyak orang di zaman Yesus, minggu ini adalah kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir untuk datang ke Yesus. Bagaimana dengan kita hari ini? Sebelum kita datang ke sini, saya ngobrol dengan penatua dan saya bilang, lihat dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Lihat dengan hidup kita secara individu, bahkan apa yang sedang terjadi di gereja-gereja, kita sudah bisa lihat akhir itu sangat dekat. Kita siap atau tidak siap, maka kita harus ambil kesempatan ini, tangkap kesempatan ini untuk datang kepada Yesus. Dan saya doa kita akan ambil kesempatan ini di dalam minggu ini untuk ikut kebaktian. Jadi mari kita memikirkan Yudas Iskariot dan hidup dia bersama Yesus. Yang pertama, nomor 1, Yudas Iskariot itu dipilih. Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Lukas 16 ayat 12 sampai 16 saya bacakan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Ini adalah Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberikan nama Petrus, bla bla, dan salah satu adalah Yudas Iskariot. Jadi Yesus doa sepanjang malam sebelum dia memilih 12 murid dan dia pilih Yudas Iskariot. Jadi menurut kamu Yesus tahu gak bahwa Yudas ini adalah murid yang akan mengkhianati dia? Yesus adalah Tuhan. Tapi meskipun seperti itu, Yesus tetap memilih dia, mengasihi dia, kasih peringatan dan juga kasih kesempatan. Dia bukan hanya satu dari yang 12 yang dipilih dari seluruh Israel, tetapi dia juga dikenal dari 12 murid itu. Dia dianggap elit dan bisa dipercaya secara ironis untuk diberikan posisi untuk jaga keuangan mereka. Dan sebagai orang yang mengurus kotak uang itu, mungkin dia itu sangat dekat kepada Yesus. Mungkin dia juga selalu ikut aktif dalam segala hal yang Yesus lakukan. Tapi poin kedua, mari kita pikirkan kenapa Yudas itu mengkhianati gurunya Yesus. Kenapa Yudas ini yang sangat dipercaya, sangat diakui, bahkan telah dipilih, kenapa dia pada akhirnya ambil keputusan untuk mengkhianati dan menjual Yesus? Nomor 1, karena dia itu tidak senang. Ini udah di nomor 2 ya. Satu kecil, dia tidak senang dan tidak setuju. Jadi banyak orang-orang pelajar, dia orang bilang Yudas itu salah satu dari kaum Zelot. Zelot itu orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mereka itu melakukan pekerjaan Tuhan juga, cinta bangsa. Jadi itu seperti kelompok yang berperang untuk kemerdekaan. Jadi Yudas itu pasti orangnya itu sangat semangat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi di mata Yudas, menurut dia, jadi cara-cara Yesus melakukan hal atau pelayanan mungkin di mata Yudas itu kurang efektif dan mungkin lambat. Dia mungkin ingin melihat orang dikumpul untuk mendukung penggerakan dia untuk melawan tentara Roma atau pemerintahannya diterbalikin, revolusi. Setelah itu jadi raja. Itu yang Yudas ingin lihat. Dia terlalu terburu-buru. Tetapi kelihatannya di dalam pelayanan
Yesus, dia lihat Yesus tidak melakukan itu. Yesus bergaul dengan orang berdosa, makan, minum dengan pelacur dan orang berdosa dan orang-orang buangan. Dia kemana-mana di pinggiran kota dan menginjil, bukannya naik tangga di sentral kota, tapi melakukan semua itu. Yesus itu dia memiliki kesempatan untuk dianggap raja sebenarnya kan. Setelah Yesus kasih makan 5.000 dari 5 roti 2 ikan, orang-orang mau bikin dia jadi raja. Apa yang Yudas inginkan untuk Yesus lakukan? Itu kan kesempatan sebenarnya, kesempatan besar. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus lari dari mereka. Dan setelah itu Yesus komentar mengenai makan daging dia, minum darah dia, yang membuat orang-orang yang tadinya ikut Yesus semuanya lari. Dan Yesus memisahkan diri dia dari orang-orang ini, bahkan dari murid-murid dia. Seperti kalau bahasa Inggris kita bilang loser. Seperti dia itu sebenarnya maunya apa sih? Dan setelah itu semua terjadi, Yesus tanya mereka di Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai 71. Dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini pengakuan iman yang sangat luar biasa kan? Apa jawabnya Yesus? Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Masuk akal gak? Dia membuat pengakuan iman yang luar biasa, terus Yesus jawabnya, iya, saya pilih kalian 12, tapi salah satu dari kamu adalah iblis. Apakah Yudas tahu di saat ini? Di kepala Yudas ada apa di saat ini? Yang dimaksudnya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi, Yesus itu kasih peringatan kepada Yudas Iskariot bahwa dia tahu sikap mengeluh yang ada di dalam hati Yudas. Dan sikap dia yang gak senang, itu pun mempengaruhi murid-murid lain juga. Kita bisa lihat itu. Yesus tuh menunjuk hal itu karena di awal dari pelayanan umum Yesus sudah lihat bahwa di dalam hati Yudas tuh ada hati yang mengeluh dan tidak senang. Mari saya berhenti tanya diri kita, apakah dalam hati kita sudah terima benih seperti itu, di mana kita suka mengeluh, tidak senang, tidak setuju? Apakah ada benih itu di dalam hati kita dan sedang bertumbuh? Bagaimana seandainya Yesus beritahu kepada kita bahwa salah satu dari antara kalian adalah iblis? Dan ini menjadi jelas di saat waktu Maria datang menuangkan minyak wangi yang mahal kepada Yesus. Matius 26 ayat 7 sampai 8. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Siapa yang membuat mereka menggusar? Yang mulai itu kan Yudas yang ungkapkan itu. Mari kita pikirkan diri kita. Di saat kita memberi sesuatu kepada Tuhan atau melakukan sesuatu sebagai persembahan atau hadiah untuk Tuhan, mau itu persembahan atau barang atau waktu kita, apa yang kita berikan? Cara kita memberikannya gimana?
yang sisa-sisa setelah kita udah pakai waktu semuanya kita, lalu waktu sisanya kita kasih ke Tuhan? Apakah kita cari barang yang paling murah untuk kasih ke gereja atau ke Tuhan? Ataukah kita mencari, menyiapkan sesuatu yang paling berharga di mata saya dan kita berikan kepada Tuhan sebagai bagian dari hati kita dan hidup kita kepada Tuhan? Mari tanya diri sendiri. Kita tahu jawaban yang sejujurnya apa, tetapi di saat kita memberi kepada Tuhan, apa yang kita lakukan? Perempuan ini, dia kasih kepada Yesus segalanya, seluruh kepemilikan dia. Karena minyak wangi itu, buli-buli pualam berisi minyak wangi itu yang mahal, si Yudas itu waktu lihat, dia udah hitung. Dia bilang 300 denar. Jadi Yudas sudah tahu harga minyak wangi itu minimum 300 dinar. Dan itu adalah lebih dari gaji 1 tahun. Satu tahun gaji. Jadi mungkin kita bisa hitung di zaman kita sekarang kurang lebih itu berapa dolar. Mungkin semua yang dia miliki, apapun itu, dia ingin memberi kepada Yesus yang terbaik kepada Tuhan dia. Dan murid-muridnya di saat itu, mereka itu yang paling dekat kepada Yesus. Mereka yang seharusnya percaya kepada Yesus paling baik kan. Mereka seharusnya tapi mereka duduk dan mereka berkomen tentang perempuan ini. Komentar mengenai perempuan itu, cara kasih persembahan. Menurut kamu apakah itu buang duit? Kita sebagai pelayan di gereja ini, kita kan harus pakai uang dengan hikmat, jangan sembarangan pakai uang gereja dan lain-lain. Tapi dalam situasi ini, perempuan ini sedang memberi ucapan syukur dia kepada Yesus untuk menyelamatkan nyawa dia, hidup dia. Dan murid-muridnya kan tidak kasih persembahan itu. Mereka nggak kasih apa-apa kan. Malahan sebenarnya si Yudas tuh nyolong dari kotak uang itu, peti uang. Dan mereka duduk seperti ini dan mereka komentar yang tidak baik. Jadi kita tuh yang mana? Apakah kita perempuan itu atau kayak murid-murid ini yang duduk sana nggak ngapa-ngapain komentar? Semenjak kapan Yesus harus lakukan hal-hal yang nyaman untuk kita, untuk murid-murid biar setuju? Kita harus ingat, gereja atau Yesus itu bukannya eksis untuk kenyamanan kita. Kita harus lebih dewasa di gereja. Jangan seperti kita itu customer di gereja atau tamu doang. Kita harus berhenti untuk minta kenyamanan kita. Dan Tuhan tuh harus ikutin cara saya pikir atau cara saya mau. Kita harus berhenti itu. Kita itu eksis untuk membangun gereja buat kemuliaan Tuhan. Saya sedang cerita mengenai perjalanan Yudas ini agar kita bisa melihat mulainya tuh dari mana dengan Yudas. Biar kita pun bisa hati-hati. Kalau ada yang nggak benar dalam hidup kita, kita harus tahu itu akarnya dari mana. Yohanes 12 ayat 4-6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi dia bicara seolah dia peduli orang miskin. Kayaknya secara luar tuh masuk akal, tapi dalam hati dia itu semua tentang apa? Diri dia sendiri, keuntungan dia sendiri. Apa yang Yudas katakan kedengarannya lebih masuk akal. Ya, 300 dinar. Sangat luar biasa kan?
jauh lebih menguntungkan atau efisien atau efektif kalau dia jual untuk 300 dinar dan kasih uang itu ke Yesus daripada dituangkan di kepala Yesus. Menurut kamu apa? Masuk akal gak? Yang mana yang lebih baik? Mungkin benar, tapi tujuan dia ngomong itu beda. Dia gak suka aja. Dia hanya tidak senang dengan apapun yang Yesus lakukan. Dan satu hal yang kita harus nangkap di saat ada masalah yang muncul dalam diri saya, apa yang setan lakukan adalah dengan menipu, dengan licik, pelan-pelan merubah pandangan saya, cara saya berpikir dari memusat di Tuhan kepada memusat di manusia. Dan manusia itu adalah aku. Itu caranya setan gunakan, strategi yang setan pakai dengan Adam dan Hawa, dan juga dengan Yudas, dan dengan banyak orang yang tersesat dalam iman. Di saat kamu dan saya mulai berpikir dari pandangan manusia, kita harus bisa tangkap diri kita sendiri dan bilang, bagaimana dengan memusatkan Tuhan di dalam hidup saya? Sebenarnya lebih masuk akal dan alami untuk kita memusat secara manusia daripada secara Tuhan, kan? Tapi Tuhannya ada di mana? Untuk menangkap diri kita sendiri di saat kita tidak di tempat yang benar secara rohani, kita harus bisa dengar pikiran kita sendiri dan kata-kata kita sendiri. Apalagi di saat kita mengeluh atau mulai menggosip, atau di saat kita mau membela diri kita. Di saat saya bicara mengenai memikirkan tentang bagaimana saya sakit hati, bagaimana orang itu jahat kepada saya dan harusnya seperti ini, atau saya tidak senang, di saat semuanya memusat kepada diri saya. Kalau gitu, siapa yang harusnya disalahkan? Saya bisa cari orang-orang lain untuk saya salahkan untuk situasi saya sekarang. Di saat saya merasa seperti saya adalah korban, seluruh dunia itu jahat sama saya, seluruh gereja jahat sama saya, daripada menyalahkan gereja, sistem, bangsa, kita harus mikir diri saya gimana. Kenapa saya begitu fokus kepada saya, perasaan saya? Ya, pasti ada situasi di mana kita disampaikan sesuatu salah atau orang salah mengerti kita. Memang ada kayak gitu. Tapi itu adalah satu cara untuk kita berhenti dan bilang, Tuhan, aku jadi apa sekarang? Di mana saya kehilanganmu? Di mana saya meninggalkanmu? Yudas mungkin tidak suka cara Yesus pegang keuangannya. Mungkin kalau hitungan dia itu tidak balance, mungkin dia pikir Yesus harusnya kumpul lebih banyak duit, kumpul lebih banyak orang untuk melakukan apa yang dia ingin Yesus lakukan. Penggerakan merdekanya dia untuk bangsa dia. Maka Yudas itu tidak senang dan tidak setuju. Dan alasan yang kedua untuk menjual Yesus adalah karena keserakahan. Yohanes pasal 12 ayat 6 kita sudah baca bahwa dia itu sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 mengatakan bahwa kalau cinta dengan duit itu adalah akar semua kejahatan. Dan Yakobus pasal 1 ayat 15 mengatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, melahirkan dosa, dan dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Jadi hal pertama yang dia katakan kepada ketua imam itu apa waktu dia
bernegosiasi, dia tidak hanya bilang dia akan mengkhianati Yesus. Dia bilang, kamu akan kasih aku berapa? Keuntungannya apa kalau aku khianati Yesus? Jadi pada akhirnya Yudas itu memutuskan untuk menjual Yesus di makan malam Paskah. Matius 26 ayat 14-16 itu ayat pembukaan kita hari ini. Dia udah terima 30 perak. Dan sekarang dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Coba lihat perbedaan antara dua orang ini. Si Maria, perempuan itu yang memberi kepada Yesus minyak wangi, dan Yudas Iskariot. Maria, kalau bisa membayangkan dengan saya, dia kan sudah diselamatkan oleh Yesus. Roh-roh jahat diusir oleh Yesus. Hidup dia berbalik, berubah. Dan semenjak itu mungkin dia mencari kesempatan untuk mengucap syukur kepada Yesus. Dia mungkin dia pikir dalam, saya harusnya kasih apa ya? Apa yang saya harus lakukan untuk mengucap syukur kepada dia? Dan saat dia mau kasih minyak wangi yang mahal ini, yang dia hargai, mungkin minyak wangi ini dia bawa ke sini ke sana untuk mencari kesempatan bagaimana caranya saya bisa kasih ini kepada dia. Dan waktu dia menemukan kesempatan itu, dia kasih persembahan itu dengan seluruh hati dia. Dan di saat itu terjadi, orang-orang sekelilingnya menggosip. Mereka berkomen tentang dia. Tapi apa yang Yesus lakukan? Biarkan dia. Dan Yesus bilang, dia mempersiapkan untuk penguburan saya. Wah, dia hanya kasih ucapan syukur dengan seluruh hati dia, mempersembahkan itu. Dan Yesus ambil itu, dan Yesus bilang, ini untuk kubur saya. Dan bukan hanya itu, Yesus juga bilang, ini, apa yang dia lakukan ini harus disampaikan dikasih tahu kepada setiap orang kemanapun Injil ini pergi. Jadi Yesus sedang mengatakan, apa yang perempuan ini lakukan itu adalah pekerjaan penebusan. Dan saya tidak akan masuk ke dalam khotbah mengenai itu, tetapi bedanya Yudas di ayat pembukaan kita, dia mencari kesempatan yang sangat baik untuk mengkhianati Yesus dan menyerahkan Yesus. Perempuan ini, dia membawa 300 dinar harganya untuk minyak wangi itu, bawa ke sana untuk kasih ke Yesus. Yudas jual Yesus untuk 30 perak. Dan Yudas bilang, jual itu minyak wangi, kasih ke orang miskin. Tapi dia jual Yesus. Minyak wangi kan seperti minyak urapan, dituangkan untuk menutupi bau yang gak enak. Seperti Yesus adalah kayak botol darah. Dia jual Yesus untuk 30 perak. Sangat sulit untuk menilai perak itu berapa menurut mata uang zaman sekarang. Tapi katanya satu perak itu kurang lebih 8-12 dinar. Jadi 30 dinar kurang lebih 300 dinar juga kan? 300-an. Perempuan ini memberi nilai itu ke Yesus. Dan apa yang perempuan itu lakukan menunjukkan apa yang Yesus akan lakukan juga. Membayangkan apa yang Yesus akan lakukan, yaitu mempecahkan tubuh dia untuk kita. Itu pekerjaan penebusan. Tetapi Yudas itu hanya ingin menjual. Kamu dan saya, kita cari kesempatan apa? Dia mencari kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mencari kesempatan apa hari ini? Kesempatan bisnis, untuk kesempatan menikah, atau kesempatan lain-lain? Tapi apakah kita sedang mencari kesempatan untuk membagi waktu kepada Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Jadi mari kita mencari kesempatan, sama seperti perempuan ini. Alasan yang ketiga, kenapa Yudas ingin mengkhianati Yesus atau memutuskan untuk melakukannya adalah karena rasa cemburu.
kemungkinan besar Yudas itu satu-satunya dari kota Yehuda, tetapi yang lain tuh semua orang Galilea. Dia dari kota pusat, dari sentral Galilea. Kita harus bertanya, apakah itu bagian dari Israel atau tidak? Kamu itu orang kafir atau orang Israel? Tempatnya kayak begitu, setengah-setengah. Jadi pusat kota dibandingkan orang di tempat daerah kampung. Jadi ahli pelajar bilang mungkin itu alasannya kenapa Yudas itu lihat rendah murid-murid yang lain. Mungkin dia senang bahwa dia dipercaya sebagai orang yang urus keuangan mereka, pegang peti uang itu. Tetapi waktu Yesus ke tempat-tempat penting, Yesus ajak siapa? 3 murid mana? Itu bukan Yudas. Menurut kamu itu tidak membuat Yudas merasa kesel? Dan di atas itu, sekali-kali Yesus kalau lagi ngobrol, Yesus bilang hal-hal seperti di Yohanes pasal 6 ayat 70, salah satu dari kalian iblis. Itu mungkin benar-benar mengganggu pikiran Yudas. Dan sekali lagi ini datang dari memusatkan diri sendiri. Dia tidak mengerti alasan sebenarnya kenapa Yesus ada di bumi ini. Dia tidak mengerti tujuan dari pekerjaan Yesus. Dia tidak bisa keluar dari pola pikir dia yang mempenjarai dia di dalam kepercayaan dia sendiri, ekspektasi dia sendiri, cara dia sendiri. Tetapi Yesus tetap kasih dia 3 kesempatan untuk bertobat. 3 kesempatan untuk dia bertobat kepada Yudas ini. Yang pertama, waktu cuci kaki. Tolong jangan salah anggap ya, saya bukannya bilang kalian tuh Yudas. Ngerti? Kamu bukan Yudas, oke? Bilang saya bukan Yudas. Percaya gak? Yakin gak? Saya bukannya bilang kalian Yudas, tapi saya bilang taruh diri kita di sepatu Yudas. Seandainya kita Yudas itu, hati kita rasanya seperti apa waktu Yesus katakan itu. Yohanes 13 ayat 10-11. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Murid-murid yang lain tidak tahu apa yang Yesus sedang katakan. Tetapi kalau kita adalah Yudas, kita akan tahu apa yang Yesus sedang katakan, kan? Yesus bilang, kalian semua bersih, tapi salah satu darimu tidak bersih. Kalau itu kamu, dan kamu adalah Yudas, apa yang kamu akan lakukan? Mungkin kebetulan aja dia ngomong begitu. Tapi dalam hati kamu mulai rasa deg-degan gak? Karena di kantong kamu udah ada 30 perak, kan? Pasti rasanya deg-degan. Kok Yesus bicara gitu ya? Dia tahu gak sih? Gitu. Kesempatan kedua untuk dia bertobat, Yohanes 13 ayat 21-22. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Wah, sekarang ini langsung dia ngomong, dia bilang salah satu dari kamu akan menyerahkan aku. Dan murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudnya? Jadi waktu Yesus bilang salah satu kamu akan mengkhianati aku, menyerahkan aku, semuanya bilang, apakah itu kamu? Iya kan? Bisa bayangkan gak?
persis sebelum ini, murid-muridnya sedang bertengkar satu dengan yang lain tentang siapa yang lebih hebat. Saya lebih hebat dari kamu. Saya kan yang nginjilin kamu. Kayak gitu. Dan setelah itu, Yesus bilang salah satu akan mengkhianati aku. Bisa bayangin nggak yang rasa kekacauan yang terjadi di saat itu? Pasti kamu, bukan aku. Di saat itu Yudas melakukan apa menurutmu? Yang sangat diam di tengah semua orang. Matius 26 ayat 21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jadi seandainya kita adalah Yudas, mohon maaf kalau saya membandingkan dirimu dengan Yudas, tetapi seandainya kamu Yudas, di zaman itu, perasaan kamu seperti apa? Atau apa yang kamu akan lakukan? Waduh, dia tahu. Kalau gitu apa yang kita harus lakukan? Aku harusnya ngaku gak? Atau sembunyikan, tetap diam? Kita kan memikir, aduh harus gimana? Kalau kita pikiran seperti itu, berarti kita tuh sangat jahat. Harusnya kita berlutut dan kita bilang, Tuhan, maaf. Ayat 22, dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Jadi semua pada mulai khawatir, Tuhan apakah itu aku? Tapi hati nuraninya Yesus tidak tertusuk. Matius 26 ayat 25, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Wah, bisa dengar gak pembicaraan ini? Dengan kulit tebal apa kita bicara kepada Yesus dan bilang, bukan aku kan? Lalu Yesus bilang, engkau telah mengatakannya, artinya iya benar kamu. Kalau gitu kita harus bagaimana? Bahkan di sini dia tidak bertobat. Yesus bilang, yang akan mencelup tangannya bersamaku di dalam cawan ini, dialah pengkhianatnya. Kalau saya adalah Yudas, di saat Yesus lagi celup di dalam mangkoknya, apa yang saya lakukan? Tangan kita mau masuk ke dalam cawan itu pun kita nggak jadi kan? Saya nggak jadi. Paling nggak agar orang lain, murid-murid lain tidak tahu bahwa itu saya. Tapi apa yang Yudas lakukan? Dia celup juga bersama. Yang ketiga, kesempatan ketiga untuk bertobat, waktu Petrus, kan Yohanes itu adalah murid yang disayang, yang selalu dalam pelukan Yesus. Jangan dibayangkan, tapi di pelukan Yesus dia paling dekat kepada Yesus. Tapi Petrus kasih tanda, Yohanes, tanya dong Yesus, siapa pengkhianatnya? Jadi Yohanes tanya, di Yohanes 13 ayat 23 sampai 25, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya. Di sebelah kanannya kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Ayat 26, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupnya. Jadi ini lebih spesifik lagi ya, saya akan celup roti ini, saya kasih ke orang itu, dan itu orangnya. Jadi sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupnya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Nah, kalau seandainya kita adalah Yudas, sekali lagi, mohon maaf, apa yang kamu akan lakukan? Ambil roti itu, terima kasih gitu? Saya pasti berlutut, nangis, rasa takut kan? Ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ayat 28, tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Dan pada akhirnya Yudas menyerahkan Yesus setelah Yesus doa di Bukit Getsemani. Lukas 22 ayat 47 sampai 48,
3 murid yang naik ke Taman Getsemani tertidur kan, dan Yesus bilang, bangun, mari yuk kita udah harus jalan. Lukas 22, 47 dan 48, waktu Yesus masih berbicara tengah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya, maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Kenapa harus seorang sahabat yang mengkhianati Yesus? Kenapa melalui ciuman yang dia mengkhianati Yesus? Sahabat itu harusnya mengasihi. Ciuman itu seharusnya menunjukkan kasih dan peduli, tetapi dia menggunakan hal itu. Mungkin tidak begitu sakit hati kalau yang mengkhianati Yesus itu orang yang Yesus tidak kenal, tetapi sangat sakit kalau orang yang kita sayang itu mengkhianati kita. Bagaimana dengan kita? Dengan sebuah ciuman. Artinya kita datang seolah kita menyembah, seolah kita mengasihi Tuhan dan kita peduli dengan Dia. Tetapi apakah kita ada agenda lain di dalam hati kita? Psikologi di belakang Yudas ini apa? Yesus itu udah terus terang bilang, itu kamu di depan semua orang. Orang normal, kita pasti mulai mikir, orang yang normal akan berhenti melakukan apa yang dia ingin lakukan kan? Dan dia akan malah mengaku dan bilang, dialah Tuhan gitu, dia tahu apa yang dalam hati saya. Kalau itu kita, bukankah kita akan bertobat? Tapi Yudas tidak bertobat. Kenapa? Alasannya apa dia begitu? Menurut kamu apa? Menurut saya tidak perlu kasih jawabannya. Kita semua tahu. Apakah pernah dalam hidup kamu di mana kamu tahu ini adalah dosa dan kamu tetap melakukannya? Di saat kita tahu ini salah, tapi kita tetap melakukannya. Kalau iya, berarti kita harusnya tahu alasannya kenapa Yudas melakukan hal itu. Mulainya dari mana? Waktu setan menanam benih itu di dalam hati Yudas. Semoga kita berdoa kalau kita memiliki benih seperti itu dalam diri kita. Mari kita doa minggu ini. Tuhan, tolong keluarkan itu dari diri kita, hancurkan benih itu. Benih keraguan, benih keluhan dan ketidakpercayaan. Tuhan memberi kepada Adam juga 3 kesempatan kan. Nomor 1, di mana engkau Adam? Lalu yang kedua, apakah kamu telah makan dari pohon yang aku perintahkan untuk jangan dimakan? Lebih terus terang kan, seperti Yesus juga di kedua kali kasih kesempatan kepada Yudas. Lalu yang ketiga, Tuhan tanya perempuan yang telah menjadi satu dengan Adam agar mereka bisa bertobat sama-sama kan. Jadi berapa kali kamu dan saya dikasih kesempatan untuk bertobat? Sekarang sebagai kesimpulan, akhir dari Yudas Iskariot, seperti yang kita tahu, Matius 27 ayat 3. Matius 27 ayat 3, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kembali ke imam-imam kepala dan tua-tua. Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 beritahu kepada kita, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh, tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ini yang terjadi kepada Yudas. Bahkan si pohon di mana dia gantung menolak dia, dan dia jatuh, dan usus dia terbuka. Sangat tragis cara dia mati. Akhirnya itu sangat tragis karena dia mengkhianati Yesus. Di sini tidak ada yang memaksa dia melakukan hal itu. Dia sendiri jalani jalan yang salah di minggu sengsara ini. Di akhir zaman juga sama. Kita akan di sisi mana? Dan bukannya kita tidak memutuskan di hari itu, tapi kita memutuskan dari sekarang. Maka mari kita pikirkan,
kesempatan yang Maria mencari dan kesempatan yang Yudas mencari, dan kesempatan yang Yesus berikan kepada mereka berdua. Perempuan itu ambil kesempatan untuk bertobat, tapi Yudas tidak. Sekarang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu apa? Apa yang kita mencari? Tuhan kasih kita kesempatan apa? Mari dalam minggu ini, seolah ini minggu terakhir kita bersama Yesus, seperti murid-murid Yesus, mari kita dalam minggu ini ambil keputusan itu, mencari kesempatan itu. Kalau kita selama ini belum bertobat dari dosa kita, mari kita ambil kesempatan ini untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Engkau telah berikan kepada kami waktu ini untuk memikirkan penderitaan. Tapi di saat yang sama, Engkau memberi kepada kami kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kami melalui penderitaannya. Bapa, kami mengucap syukur Engkau berikan anak-Mu Yesus Kristus yang telah memberi kepada kami hadiah hidup. Berikan kepada kami untuk bisa menerima hadiah itu. Bantu kami untuk bisa berjalan dengan-Mu sebagai orang-orang yang imannya kuat. Dan bantu kami Bapa, sepanjang minggu ini, tolong hancurkan benih keraguan, benih ketidakpercayaan, benih ketidaktaatan, benih melawan firman-Mu, benih kemalasan, egois, kebencian, dan semua itu Bapa kami doa. Kami percaya darah Yesus Kristus bisa membersihkan diri kami, hidup kami. Maka Bapa, kami datang di hadapan-Mu meminta agar Engkau membersihkan kami dan menyucikan kami. Terima kasih karunia-Mu, kami doa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.